Okay, so good to be back. So good to be back. Tadi saya memulai dengan lari dulu, walaupun jaraknya masih dekat. Itu kan ndak enak, tepek tersengal. Jadi memang lebih enak jalan kaki saja. Sekarang day berapa ya? Sekarang day 9 mungkin. Entahlah. Oke. Sudah lebih terang. Kalau harinya sekarang masih mendung. Kita mau mencoba trek baru. Jadi memang harus dimulai checkpointnya dari awal masuk ke Utara SD. Day berapa ya? Day 9 gak sih? Pada day 10. Nyarah. Apakah kalau aslinya ini sudah belasan, day 13 mungkin, tapi karena banyak bolongnya, ya anggap saja setiap hari. Nyarah. Oke, kita coba trek baru. Habis ini sebelum titik checkpoint kita punya gang kecil, jadi bisa untuk dicoba. Ngap-ngapan. Jalan aja cukup. Baru kalau sudah stabil boleh lari. Sekarang jalan dulu. Rasakan. Oke, habis ini sebelum checkpoint ada gang ke kanan,
kita belok kanan. Dan tidak tahu tembusnya ke mana. Yang kita jalan kaki dulu. Misal jalan buntu, putar balik. Depan kita sampai ke checkpoint, tapi kita tidak akan ke sana, tapi kita akan ke sini. Nah, jalan ini. Oke, kita sudah masuk ke salah satu jalan. Ini rute baru teman-teman. Kemarin beberapa hari yang lalu di day berapa ya, saya jelaskan kalau suatu saat kita akan ke sini. And this time brother, ini cuma bisa dilewati oleh satu sepeda. Jadi kalau papasan sama sepeda yang lain, mungkin akan ada yang mundur atau naik sedikit supaya bisa muat. BTW ini jalan setapaknya bagus loh, walaupun ya seperti biasa dikelilingi hutan. Oke. Jangan bilang ini hanya menuju ke satu rumah warga. Oh my god. Harus ada jalan lain dong. Oke. Ada jalan. Sebaiknya kemana ini? Apa ke bawah atau ke atas sana? Bawah aja ya, terus ke utara. Kenapa orang minta usulan, pendapat, tapi pendapatnya tidak didengarkan dan malah pakai pendapatnya sendiri? Loh, ini kok tidak ada jalan? Tapi rumah bagus ada di Hush. Mobil masuk ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Berarti ke sana. Tidak ada jalan. Ada jalan ke sana, tapi itu nanti nyasar ke pemukiman atau ke Tanian Lanceng. Lebih tepatnya daerah pemukiman yang seperti perumahan tapi di desa. Tanian Lanceng itu perumahan yang hadap-hadapan, dan tidak sekadar hadap-hadapan, tapi dia dihadap-hadapkan karena karena ada hubungan keluarga, ada hubungan famili, dan dekat. Itu biasanya Tanian Lanceng. Itu ada jalan ke sana, tapi nampaknya ya mengarah ke pemukiman lagi. Jadi kita tembus ke daerah sana, daerah yang kita sudah pernah lewati di day 1, day 2 dan seterusnya.
Nafas saya sudah mulai teratur teman-teman, jadi saya bisa cukup banyak ngomong ya. Menurut kalian gimana nih? Apa kita harus coba ke barat? Menarik ya. Kita pakai yang di D4 apa ya? Saya agak terlalu ingat betul. D3, D5. Di jalannya masih ke sana. Kalau kalian ingat, ya jalan ini lagi. Kita harus tembus ke barat, tapi baliknya harus lewat sini lagi, karena saya males lewat di jalan raya. Bukan males sih, malu, karena nih training saya sangat ketat banget teman-teman. Oke, malu. Yang ngikutin day 1 sampai sekarang, coba dong tulis di kolom komentar dan sebutkan apa yang menarik dari berhari-hari saya jalan kaki ini. Satu poin saja. Karena saya belum punya banyak follower atau belum AdSense ya, jadi tidak bisa ngasih hadiah. Jadi kalau kalian tertarik ya silahkan di komen. Kalau ada yang mengikuti dari awal day 1, nonton full sampai lengkap sampai di day yang sekarang, day 9 ya, atau day 10, silahkan komen. Saya pengen tahu. Kalau ternyata dia orang dekat, ya bisalah saya kasih hadiah. Langitnya mendung teman-teman. Tuh. Sur, dari mana? Oh. Ketemu perempuan yang berjalan kaki juga. Ketemu teman saya juga yang lagi hataman katanya. Balik gak sih? Balik aja lah. Oke. Kita melewati rute yang
dilewati pas day berapa ya, segitulah intinya. Ada rumah tidak ditempati. Anak-anak pergi sekolah, jadi ini weekend, hari Sabtu, besok hari Minggu. Oke. Dalam sepekan ini kalian nonton apa, guys? Ya Bu, kalau saya dalam sepekan ini nonton Young Sherlock, jadi Sherlock Holmes versi muda. Sekedar info, kalau film Sherlock Holmes itu tidak punya copyright, jadi dia dia bisa dibuat oleh siapa saja, mau orang Indonesia tanpa izin. Itu seingat saya sih. Siapa yang ngasih tahu info itu ya? Jadi yang Sherlock yang lagi saya tonton itu serial, entah Netflix atau bukan ya, pas saya Netflix kayaknya. Young Sherlock bagus. Kalau kalian yang tidak tahu Sherlock, ya Sherlock adalah Sherlock Holmes, seorang detektif, konsultan detektif yang membantu kepolisian untuk menemukan pelaku kejahatan atau pembunuhan gitu. Sherlock Holmes. Kita ke kecamatan, ke balai desa peragaan yang kemarin itu, baru nanti kita balik lagi tapi lewat jalan sini supaya tidak terpapar shy. Merah Mas. Sebentar lagi akan ada pertigaan, tidak ya, terus pertigaan, tapi nanti di depan akan ada pemandangan bagus, lebih tepatnya bukan alamnya tapi rumah yang bagus.
bila malam telah tiba. Di sini kemarin kita di berapa ya? Itu ketemu dengan boneka boneka petani ngagetin. Serius ngagetin. Entah sekarang masih dipajang atau enggak. Dipajang dong, masih dipajang. Look after this. Lihat di sini. That's creepy boy. That's creepy girl. Tuh. Serem gak tuh? Gimana kalau malam? Jalan nanti dia. Oke. Warung aksi. Gak beraksi. Aksimu berapa? Seberapa aksimu? Banyak bunga bagus guys. Ini salah satunya guys. Udah lewat. Oh, bagus banget. Gelo. Ya, biasa ada perempatan. Baik, lanjut lagi videonya. Jadi ini bisa tembus ke RSI Alamin. Nanti kalian lihat. Inilah di kandang ayam ada formatur DPP ISMI. Tidak bisa di zoom. Tuh. Biar lebih dekat nih. Tuh, formatur DPP ISMI. Gelo ditaruh di kandang ayam, boy. Siapa yang mau milih ayam? Kayaknya nggak ada, nggak ada suara-suara, nggak ada bau, nggak ada pergerakan. Kayaknya emang nggak ada. Ya kalau kalian nggak tahan dengan vibrasi yang ada di video ini, kalian nggak betah, mungkin juga pusing karena pencahayaan juga berubah-ubah, kadang terang kadang redup. Ya kalian hanya mungkin ingin menikmati perjalanan yang saya tempuh, kalian hanya bisa dengarkan saja suaranya atau bisa di skip aja. Tapi di day berapa ya? Di day 5 itu saya ngasih, day 5 atau day 4 itu saya ngasih poin bahwa nanti saya akan bercerita kalau ada yang nagih tentang jalan ini, tentang banyak jalan yang saya lewati. Mungkin right, keringatnya tentu tidak sebanyak yang day 4 ya, karena yang day 4 saya serius gila-gilaan waktu itu, karena saya menempuh mungkin sekitar bisa dikatakan 10 kilo ya, saya nggak paham, dan saya langsung tersengal, benar-benar gak kuat karena harus mestinya tuh ada air di situ, tapi karena kita tidak beli air, ya udahlah, udah dehidrasi lah di situ.
dan malas melanjutkan perjalanan. Tuh. Ada apa nih? Apakah ada minuman? Beda, aduh, beda minum nah. Minuman ada? Kenapaan ki? Rasa-rasa. Saya tadi tulisnya kopi, rasa cappuccino, belum coklat. Yang coklat satu. Kita berhenti dulu beli minuman karena saya haus. Kita berada di Destana, Desa Tangguh Bencana. Tahu apa maksudnya? Kencan apa ki? 5.000. Oh, 5.000. Destana. Peragaan Lao ini merupakan desa yang menurut saya cukup bagus, cukup baik, karena selain orang-orangnya itu peduli, mereka juga guyup ya, guyup. Mereka juga cepat tanggap. Artinya ketika ada apa-apa langsung ditanggapi dengan ahli-ahlinya, para pakar-pakarnya, begitu. Jadi orang-orang di Peragaan Lao itu top-top, hebat-hebat. Gimana caranya saya bisa menurunkan berat badan, terutama leher saya ini terlalu kelihatan sekali kalau tuh. Kita mendengarkan podcast gratis berbahasa Madura sambil lalu menunggu es. Jalan kaki tapi minumnya es bukan air. Ini jalan ini menuju ke selatan, tembus ke RSI Alamin. Jadi kita lewat sini, nanti putar balik lewat jalan sini lagi dan cari jalan terdekat menuju ke titik awal checkpoint tadi ya. Nanti mungkin sambil lalu ada apa ya, refleksi akan
akan saya sampaikan di perjalanan selama saya berjalan kaki. Jadi refleksi itu hadir ketika saya mulai merasakan betapa dekatnya sebenarnya manusia dengan alam. Teori ini didukung oleh diri saya sendiri, bukan siapa-siapa, karena memang mungkin tidak ada yang mengatakan begitu, atau mungkin ada tapi saya nggak tahu. Ini rasa mangga, melon, taro, stroberi, rasa taro. Pakai cincau, yang rasa coklat pakai cincau. Enggak. Enggak usah. Ketuan nah. Biasa pun ketuan banyak banyakan. Banyak apa di motor? Dah, bener dia lagi cat. Iya. Motor di berarti kepulauan, macam. Noro sebulan pasan noro bangunan, noro kasam tu ya. As mari kita olah kasam tu lah ada anu belajar boleh lah betul boleh. Satu berapa? Noro ngetet ibu dengar siapa tu. Kalau dari informasinya sih tidak meninggal ya, berarti gigit ular itu tidak selalu bikin kita tiba-tiba meninggal, bukan tiba-tiba, tidak selalu bikin kita meninggal. Ada yang selamat. Kenyamanan bersih. Dengan kotoran. Salah rokok berapa? Iya, pasti berapa rokok. Tereng. Ya, Mana ya? urusan seket deh lah. Kemudian kenapa nih kak? Tema itu. Satu saya bener. Bener sentuh seket dari asal. Taruh betul plastik kan ya. Iya. Setelah ya. Lanjut perjalanan kita ke selatan. Biasa sebentar lagi kita akan melewati ya sedikit bisa dikatakan hutan ya. Gitu. Baik, refleksi saya ketika saya berjalan kaki yang saya temukan, karena manusia itu sangat berdekatan ya dengan alam. Jadi kayak semacam ada ketenangan batin ya yang bikin kita merefresh otak gitu. Dan kalau boleh dibilang ya, jadi selama berjalan kaki itu sebenarnya sel-sel tubuh kita itu sedang terbuka, pori-pori kita dan sebagainya, jadi itu sedang terbuka. Maka dari itu, jika kita terus jalan kaki
latihan untuk terus jalan kaki, maka cukup besar kemungkinan akan jauh lebih sehat dan badan lebih ringan. Assalamualaikum ya ahlal kubur dan muslimin dan muslimat. Kuburan guys. Yang paling saya takutkan adalah ketika ada dedaunan rimbun, tapi ternyata kita pikir ada jalan di situ, tahu-taunya jurang. Itu bukan main ya, takut, mengerikan. Dulunya jalan ini rusak parah. Sekarang mulai ada perbaikan. Seperti yang saya bilang, Peragan Lao is the best, karena pasti selalu ada perbaikan. BTW ini es coklatnya enak banget ya, walaupun ya rasanya sama dengan yang di kafe-kafe. Nah, ini enak banget, serius. Kayak, apakah ini pop es? Saya pop es, beda deh. Pohon siwalan. Ketika jalan kaki seperti ini tuh, saya selalu ingin mengatakan banyak hal ya. Ingin mengatakan banyak hal karena walaupun memang saya akan berbicara sendiri karena tidak ada yang mendengarkan, kecuali kalian tonton video ini gitu. Bagi saya, untuk mengosongkan isi pikiran dari hal-hal yang negatif, untuk mengosongkan pikiran dari sesuatu yang membuat kita cukup terdistraksi, ya dengan cara yapping, obrolin gitu. Tapi kan tidak semua orang mau mendengarkan obrolan kita, itu poin pentingnya. Jadi ya kalau kamu mau bicara, hanya ada dua corong kamu, kamera dan kertas, dengan alih fungsi pena sebagai mulut kamu atau sebagai lisan kamu untuk menyampaikan sesuatu yang selama ini kamu pikirkan gitu. Mungkin sudah lebih 45 menit ya kalau digabung dari video yang awal tadi, karena nanti ini mungkin akan ada potongannya, jadi mungkin akan lebih 1 jam, dan seperti biasa harus menunggu lagi lebih lama untuk bisa terupload langsung atau bisa terupload ke YouTube saya, channel YouTube. Walaupun hanya setengah jalan yang baru diperbaiki, tapi ini sudah lebih mendingan daripada yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya rusak parah bro. Nih lihat, tuh, ini bayangin kamu, rusak ini, berbatu, terjal. Apakah mungkin ya kalau ditarik secara lurus kita bisa jalan kaki sampai ke Pamekasan? Saya yakin sih, walaupun kita harus istirahat di tengah-tengah perjalanan agar tidak lekas capek. Bukan tidak lekas capek, pasti capek. Menarik. Saya suka perjalanan ini karena setiap harinya kita melewati rute yang berbeda. Kalau mengikuti apa yang Islam lakukan, biasanya ketika berangkat sholat Idul Fitri itu, kalau kita berangkat lewat rute A, baliknya harus lewat rute B. Disunahkan begitu. Intinya supaya
beda gitulah intinya, biar ketemu orang lain, mungkin niatnya mungkin begitu, atau ada juga sekadar untuk mentadabburi alam, bisa jadi. Terdengar suara ayam, sepertinya ayamnya dipindah ke sini. Terdengar suara ayam konvoy. Oke. Nah, di sini baru jalannya sudah full ditempel yang cukup bagus ya. Kalian bisa lihat, like. Tuh, ngok. Ada berapa ayam ya? Mungkin ada ribuan ayam. Oh, wow. Ayam petelur. Telurnya juga banyak. Kalau ada jalan lain mungkin bisa lewat jalan lain sih, tapi sepertinya tidak ada. Dan saya sudah kadung mengatakan kepada kalian bahwa nanti ini tembusnya ke RSI. Nah, jadi kita harus nyampaikan dulu ke RSI baru putar balik. Begitu teman-teman. Kalau jalan ini dulunya, jalan ini sering dibuat untuk ketika pramuka, ketika perkajum, perkemahan Kamis Jumat. Jadi biasanya lewat situ. Ini beneran mau dibagusin teman-teman. Tuh batunya, kalian lihat kan? Jalannya beneran mau dibagusin. Kok ini ada rumah bagus? Kok aku baru tahu? Ada Zinggor juga di sini. Ada alat berat. Rumah bagus dan Zinggor. Sampai di RSI, kita balik lagi jalan yang sama menuju rumah. Nara, perbaiki. Itu Putri, itu Tahfidz Putri. Tahfidz Putri. Ini nih Tahfidz Putri. Biasanya dulu ketika saya awal pengabdian, karena belum punya sepeda motor, tiap ada RGL jalan lewat sini, dimasuk ke gerbang ini. Tapi bukan yang sebelah sini ya, yang sebelah sini, di sana. Ini sih terlalu dekat sama Putri. Pak,
Ada apa? Nah, saya lewatnya di sini nih, teman-teman. 2016 saya lewat sini. Kadang-kadang atau lebih seringnya ya lewat sana. Yang di barat, gerbang barat, yang Idia. Sekarang sudah Unia sih. Idia terus Unia. Saya pengen kurus kayak di tahun 2016, 2015 tuh teman-teman. Waktu itu saya sih lari itu bisa ya. Bisa dong. Sekarang lari dikit sudah ngos-ngosan. Dasar. Tidak sehat. Makanya biar sehat jalan kaki. Tapi kalau mau tetap minum es. Gila banget. Duduk teman-teman. Kalau minum tuh duduk. Kok bisa lewat sini? Oh, kuburan. Kuburan bos di situ. Nah, ini udah jalan raya. Di sini jalan raya. Ini rumah siapa? Anjir, bagus banget. Rumahnya Mudir TMI 2. Kayak di Malang suasananya. Bagus tapi tangganya tiangnya udah meroboh. Ini kok masih rusak di sini dipuji-puji. Dipuji-puji dari tadi rusak. Masih rusak. Ya, kita akan melihat truk MBG. We will see. Oke. Yuk, BGN. Ini RSI teman-teman. RSI. Balik. Oh. Kita kembali lagi ke jalur yang tadi. These videos I make for my daughter, for my wife, just them know that this video a proof that I'm trying to be a healthy man in this family, right? Ini videonya udah gak beraturan nih, mesong-mesong, miring-miring, gelap.
system is going to be back harder. Let's go. Keluarkan lagi sari-sari gula lewat keringat. Ternyata Zinggotnya ke sini. Cukup dekat di sini. Zinggotnya menghancurkan ikan preng atau bangkotan pring. Bongkotan apa bangkotan? Oh shit. Kerabon, mak kerabon maka. Ada orang yang takut. Argon ni makapil ari. Bagus rumahnya, coy. Bagus. Jemin lah. Sorry. Itu selalu suka desain rumah yang lantai 2 tapi ada rooftopnya, apalagi kalau bisa lantai 3 atau 4 ada rooftopnya. Dan itu menarik karena di situ biasanya kita bisa jadikan tempat sebagai berkarya gitu. Kalau saya ya punya rumah begitu kan dibuat sebagai tempat berkarya. Atau katakanlah rumah lantai dasar itu untuk keluarga, lantai 2 untuk keluarga kecil, hanya saya, istri dan anak saya. 3, lantai 3 itu untuk saya dan istri saya. 4 itu ruangan saya, studio saya dan rooftop. Itu enak sih, enak banget tahu. Tidak perlu pakai lift lah, lebay pakai lift kayak Ciher, lebay. Saya persingkat dulu ya, jadi ini mau saya potong lagi videonya, nanti kita ketemu di sisi yang cukup presisi untuk kita mulai take video lagi. Oke.
Nah, kita sampai ke jalan ini. Jadi biar teman-teman tidak pusing, saya pakai visual kaki saja untuk menggambarkan saya sedang jalan kaki. Langitnya mendung. Oke. Ya, walaupun keringatnya tidak seperti yang D4 totalitas banget itu, tapi setidak-tidaknya bagus lah. Ini ada perkembangan. Nah, jadi ini saya pakai kamera belakang untuk mengganti visual ya, yang tadi, yang sejak tadi atau sedari kapan kalian hanya melihat wajah saya. Jadi sekarang kalian hanya mendengarkan saja, karena ya ini hanya men-syuting jalan sampai saya tiba di rumah nanti. Senang sekali bisa berjalan kaki ditemani oleh kalian yang nonton, apalagi yang nonton dari awal. Terima kasih karena apresiasi kalian menonton dari awal sampai akhir, menjadi apresiasi saya. Apresiasi kalian terhadap saya membuat saya memberikan apresiasi ke kalian. Aduh. Mungkin kalau di luar negeri kita akan bertemu dengan rusa. Kalau gak rusa, ya kijang. Kalau gak kijang, ya gorila. Gorila. Ya kalau kita ke dalam hutan ya, tapi kalau di jalan-jalan seperti ini, sepertinya tidak akan sampai ketemu gorila. Oke. Begitu. Gak apa-apa lah ya, sedikit-sedikit wajah saya kena lagi. Siwalan, siwalan. Senang bisa dengar suaramu lagi. Apakah ini setiap hari? Oke, kita melewati rute yang tadi, rute baru yang aslinya kita selalu ke sana, tapi sekarang kita ke sini, rute baru. Andai setiap jalan di desa itu mulus, bagus, mungkin ya orang-orang selain bersyukur akan membuat gebrakan-gebrakan seperti ada taman-taman kecil,
Karena kalau jalannya bagus akan banyak orang yang jalan kaki, dan kalau sudah banyak orang jalan kaki tidak ada yang mati muda. Walaupun urusan kematian tidak ada yang menjamin, tapi setidak-tidaknya perjuangan untuk agar tidak mati muda ada. Baik. Bersama Adidas yang tangguh, Run Falcon. Oke, ini ukurannya besar. Memang saya nyari yang besar karena yang untuk kaki saya. Karena kalau beli sepatu yang lain walaupun murah, khawatir nggak besar, kurang. Aduh, oke. Pembangunan jalan paving 170 meter kali 1 meter. Dusun Aing Sokah, selatan rumah Wardi. Siapa Wardi? Dana desa tahun anggaran 2025 51 juta. Tim pelaksana kegiatan. Oke. Tadi kita sempat ke sana. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ini jalan pavingnya. Ya. Bagus. Menarik. Satu bata paving itu berapa ya? Berapa sih? 10.000 gak? Apa 5.000? Senang bisa dengar suaramu lagi. Apakah ingin setiap hari? Saya pengen pakai GoPro aja. GoPro yang ya ditaruh di kepala supaya bisa tenang gitu jalan kaki, tapi tetap direkam. Dan kalian juga bisa ngikutin rutenya kalau mau. Aulang lah. Sana checkpoint. Biasanya kita checkpoint di sana. Terus lagi ke sini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan selamat tentunya. Tapi yang jadi kendala, wifi di rumahku mati. Gila gak tuh? Gimana Bas? Ngupload aku. Saya kadang pakai saya. Wifi di rumah saya mati guys. Ntar lagi mau dihubungin pihak Alphanetnya. Paling sampai rumah nih masih harus lewat gerbang belakang karena gerbang depannya dikunci. Karena ada anak sekolah.
nanti aku mau search di Gemini berapa normalnya orang jalan kaki, berapa kilo, atau misal kalau dihitung secara keseluruhan itu bolak-baliknya berapa kilo gitu. Terus butuh ya berapa kalori yang harus terbakar kalau memang setiap kilonya tidak harus ditentukan. Jadi biar ya nggak terlalu jauh. Juga gitu. Nyala. Nyerah Pak. Buru. Kalau ada yang nonton sampai sini, coba tulis di kolom komentar dan jawab pertanyaan saya. Apakah kalian lebih enak konten saya berjalan kaki ini begini saja, hanya suara saja, gak perlu ada muka saya misal, atau harus ada muka saya gitu? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, tahu siapa dia? Banyak ketat, agak kaget juga ya. Senang bisa dengar suaramu lagi, kau ingin setiap hari. Care about me anymore. Care about me, I don't think so. Dipikir-pikir kalau masuk ke kalau saya ngetek Adidas bakal di repost gak ya? Ngapain harus di repost? Adidas merepost konten random, tapi kan pakai sepatunya. Sorry loh ini. Jadi bukan sekadar pamer, cuman agar kalian lebih memikirkan ulang kalau mau beli sesuatu. Saya beli karena saya
penasaran nyoba dan ternyata enak. Dah serius bukan promosi. Tapi ini harganya 600 bos. Tenang, nanti kalau ini rusak ada yang lebih murah. Harganya cuma 400. Ya 200, hemat 200 lah. Aduh, karena tidak semua orang harus beli Adidas. Ya, kecuali yang benar-benar suka. Contohnya saya. Kita sudah sampai. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton konten saya dari awal day one sampai sekarang. Day berapa ini? Kalian yang nonton hebat sih. Kalian hebat. Salut. Terima kasih.